Halo semuanya, riben kabare? Pada waras tah? Semoga pada waras lah ya. Kali ini Isun akan menceritakan sebuah alur film yang dibintangi oleh aktor legend favorit saya, yaitu Jason Statham, yang berjudul The Mechanic yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang terpaksa harus membunuh gurunya sekaligus sahabatnya itu sendiri. Untuk membalaskan rasa bersalahnya, ia mengurus anak sahabatnya itu dengan cara mengajarinya menjadi pembunuh bayaran yang hebat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita mulai alur ceritanya. Film diawali memperlihatkan seorang pemimpin bandar narkoba di sebuah wilayah. Ia hidup dengan sangat makmur dan memiliki banyak pasukan yang menjaganya. Bahkan saat ia beraktivitas dalam rumah dipenuhi dengan penjagaan yang ketat. Ia pun ingin menikmati hidup dengan berenang. Saat berenang, tiba-tiba di dasar kolam terdapat sebuah jam tangan mewah yang ia pikir miliknya. Dan segera ia pun menyelam lebih dalam untuk mengambilnya. Namun tiba-tiba tak hanya berhasil membunuh targetnya dengan sangat mudah, pembunuh ini juga berhasil kabur tanpa seorang pun yang menyadari kehadirannya. Singkat cerita, pembunuh bayaran pun kembali pulang ke rumahnya yang berada di wilayah yang sangat khusus di mana harus menyeberangi sebuah sungai yang luas. Pembunuh bayaran ini bernama Arthur Bishop. Dalam menjalankan aksinya, Bishop sudah mengatur strategi yang sangat matang, terorganisir, terstruktur, dan rapi. Karena ia percaya al-haqqu bila nidham yaglibuul batil bin nidham, bahwasanya kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Karena tujuan utamanya bukan hanya sekedar membunuh targetnya, tetapi membuatnya mati seakan-akan akibat dari kecelakaan. Sebagaimana targetnya tadi, di mana berdasarkan surat kabar orang-orang mengira pimpinan bandar itu mati akibat kram saat berenang hingga akhirnya tenggelam. Keesokan harinya, Bishop ke sebuah kafe host untuk bertemu salah satu pimpinan organisasi di mana ia bekerja. Pria berkursi roda itu bernama Harry McKenna. Mereka berdua sudah lama saling kenal dan sore itu keduanya ngobrol santai tentang berbagai hal sampai pembicaraan mengenai putra Harry yang bernama Steph. Dari percakapan ini kita bisa tahu sekalipun Harry memiliki kedudukan yang luar biasa, namun putranya hanyalah sebuah kekecewaan baginya. Setelah mendapatkan bayaran yang berlimpah atas tugasnya kemarin, Bishop memilih untuk menghabiskan waktu dengan seseorang wanita di kota. Sekalipun menghabiskan waktu bersama Bishop, wanita ini tak tahu sama sekali siapa Bishop sebenarnya. Keesokan paginya, Bishop membuka website rahasia yang berisikan siapa target selanjutnya. Namun ia dibuat kaget karena yang akan menjadi target selanjutnya yaitu Harry, sahabatnya sendiri. Ia pun menelpon perusahaan untuk bertemu terkait misi kali ini. Tak lama kemudian seorang petinggi perusahaan datang menggunakan private jet. Pria ini bernama Dean dan ia satu dari dua petinggi perusahaan tempat Bishop bekerja. Dia menceritakan bahwa Harry diduga telah membocorkan data-data mengenai sebuah operasi di kota bernama Capton yang membuat 5 orang pembunuh bayaran dari perusahaannya tewas. Menurut Dean, tak ada orang yang bisa tahu detail proyek kecuali dia dan Harry. Apalagi dari rekening Harry ditemukan aliran dana puluhan miliar yang diduga setelah menjual informasi misi soal Captain. Dean pun paham jika Bishop memiliki kedekatan khusus dengan Harry. Tapi mau bagaimana lagi, ia meminta Bishop untuk menghabisinya. Namun jika ia pun menolak, Dean akan menggunakan jasa orang lain. Saat kembali ke rumah, Bishop terlihat cukup dilema. Dan tanpa sholat istikharah, akhirnya ia memutuskan untuk menelpon Harry.
Bishop menyuruhnya untuk segera kabur keluar dari gedung karena Dean dan anggotanya tidak lama lagi akan tiba. Akhirnya Harry mengikuti semua instruksi Bishop yang sangat detail hingga akhirnya ia berhasil kabur dan tiba di basement. Tanpa satupun orang yang sadar akan kepergiannya, dan tak lama kemudian Bishop ternyata sudah menunggunya di sana. Harry yang melihatnya bersamaan dengan mobil miliknya yang sudah rusak membuatnya langsung sadar jika ia sedang menjadi target. Harry pun sudah mengetahui dan memperkirakan jika dilihat-lihat kemungkinan besok di berita kematian Harry bakal dianggap akibat perampokan. Ia pun mengeluarkan senjata dan menembakkannya beberapa peluru ke mobilnya sendiri. Dan ia pun mengatakan setidaknya ia terlihat sedikit memberi perlawanan. Ia pun memberitahukannya bahwa ia tak ingin melawan kepada Bishop karena ia lebih memilih mati di tangan mantan muridnya dibanding orang lain. Bahkan Harry pun memberikan Bishop sebuah senjata sebagai perpisahan terakhir. I would rather it was you. I have to live with it. Di hari pemakaman Harry, Bishop bertemu putranya yang bernama Steph. Ia terlihat biasa saja atas kematian ayahnya. Bishop kemudian mengantarkannya sampai ke rumah. Kematian Harry tidak meninggalkan sepeser pun uang untuk anaknya, termasuk rumahnya pun tak lama lagi akan disita oleh bank. Walaupun demikian, Steph berencana untuk menggila malam itu dengan menangkap beberapa pencuri mobil yang ia pikir mungkin saja salah satunya adalah pembunuh ayahnya. Dan benar saja, malam itu ia cukup gila dan hampir membunuh salah satu orang yang berusaha mencuri mobilnya. Tentu saja hanya untuk mengejar motif balas dendam atas kematian Harry. Bishop kemudian muncul dan menghentikannya karena jangan sampai ia malah menjadi incaran polisi akibat melakukan pembunuhan. Paint a bullseye on your back. Get out of here. Beberapa hari kemudian, Bishop yang baru saja habis berbelanja tiba-tiba didatangi oleh Stephen yang memohon agar dirinya diangkat sebagai murid. Selama ini, Bishop belum pernah membalas budi atas kebaikan ayahnya Steph. Dan menurut Steph, inilah jalannya jika Bishop mau mengajarinya menjadi seorang pembunuh bayaran. Namun permintaan itu ia tolak mentah-mentah. Tapi saat kembali ke rumahnya, terlihat Bishop memandangi foto Harry dan masih merasakan penyesalan akibat kejadian kemarin. Alhasil, demi menebus dosanya, ia pun menelepon Steph dan menyuruhnya bertemu di sebuah tempat penjualan hewan. Sembari mencari anjing dengan kriteria khusus, Bishop menjelaskan definisi sebenarnya dari seorang pembunuh bayaran seperti dirinya. Salah satunya, kemampuan mengenali targetnya secara detail. Anjing yang diangkut dari penangkaran akhirnya diberikan ke Steph dan ia wajib memelihara dengan baik. Perintah yang kedua, Steph harus membawa anjing tersebut ikut ngopi di sebuah coffee shop setiap jam 7 pagi selama sebulan. Order a coffee, black. Puzzle in the paper. Play nice with the dog. Sembari itu di hari berikutnya, Bishop juga mengajarkan berbagai hal mulai dari cara menggunakan senjata hingga cara mengeksekusi korban. Steph pun disuruh membaca buku panduan dari perusahaan asuransi di mana berisikan berbagai jenis kematian dan penyebabnya. Buku inilah yang menjadi dasar bagaimana Bishop selama ini bisa memalsukan kematian targetnya seakan-akan seperti kecelakaan. Setelah rumah ayahnya disita, kini Steph juga tinggal di rumah Bishop. Setelah beberapa minggu latihan intens, kemudian Bishop mengajak ke sebuah tempat untuk bertemu seseorang. Di sana, Bishop menyerahkan segepok uang dan secarcik kertas ke orang asing tersebut sebagai list permintaan pembelian. Namun tiba-tiba... Ternyata orang itu merupakan targetnya dan Steph sengaja diajak sebagai pembelajaran praktek yang sesungguhnya. Sesampainya di rumah, barulah Bishop menjelaskan siapa targetnya tadi. Ia adalah seorang pemasok senjata ilegal di berbagai wilayah di belahan dunia yang merupakan targetnya Bishop yang sudah ia eksekusi.
Sekarang waktunya Steph mengeksekusi targetnya sebagai ujian akhir dari pembelajarannya selama ini. Lalu ia disuruh mengajak anjingnya untuk ngopi. Tak lain untuk menarik perhatian target Steph bernama Borg. Pria ini juga seorang pembunuh bayaran dan sangat sulit untuk didekati. Namun ada dua kelemahannya, yaitu Borg suka dengan pria muda dan anjing lucu. Di cafe shop itu sangat jarang Borg mendekati pria yang ia sukai, mengajaknya minum-minum lalu tak lama kemudian menidurinya. Bishop menyuruh Steph untuk mengeksekusi Borg dengan memasukkan obat yang sudah disiapkan ke minuman sewaktu di bar. Namun Steph sendiri sangat ingin beraksi setelah kemarin melihat kemampuan Bishop. Alhasil, Steph mengikuti semua rayuan Borg dan diam-diam saat diranjang, Steph berusaha mencekiknya persis seperti kemarin dilakukan oleh Bishop. Namun ia lupa musuhnya kali ini bertubuh besar dan merupakan seorang pembunuh bayaran. Alhasil, pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Sekalipun ia berhasil menghabisi targetnya, tapi tubuhnya dipenuhi dengan luka. Sesampainya di rumah, Bishop hanya memberikan sebuah kotak obat untuk mengobati lukanya. Singkat cerita, beberapa hari selanjutnya, Bishop ke bandara untuk mengambil sebuah paket yang berisikan uang pembayaran tugas kemarin dan sebuah HP yang terhubung ke Dean, di mana Dean sempat protes karena Bishop menggunakan Steph untuk mengeksekusi targetnya kemarin. Namun di sisi lain perusahaan mendapatkan kontrak baru di mana klien bersedia membayar lebih untuk target khusus kali ini. Targetnya kali ini bernama Andrew, seorang pemuka agama terkenal yang mendapatkan kekayaan berlimpah dari berbagai penggalangan dana dan program TV. Steph pun diikut sertakan dalam misi kali ini. Bishop mempersilahkannya untuk menemukan cara mengeksekusi Andrew, di mana mereka berencana diam-diam memasukkan obat adrenalin ke tubuh target yang nantinya akan bertentangan dengan obat Andrew yang biasa dia konsumsi. Sehingga akhirnya mati akibat komplikasi obat dan akhirnya dalam persiapan singkat mereka mencoba mengeksekusi targetnya hari itu, di mana Andrew sedang menginap di sebuah hotel. Bishop telah mengetahui lokasi hotel tersebut. Ia pun memilih masuk ke kamar target melalui jalur ventilasi. Semua operasi pun berjalan lancar dan mereka berhasil berada di belakang kaca dari ruangan tempat target bersantai. Namun saat dokter tiba dan menyuntikkan obat ke Andrew, ternyata obat itu tidak sesuai rencana, di mana nantinya obat adrenalin yang mereka akan suntikan tak memiliki efek mematikan. Alhasil mereka terpaksa menjalankan rencana kedua. Begitu ruangan sepi, mereka masuk dan membuat target kehabisan nafas dengan memasukkan alat ke tenggorokannya. If they think be a better man. Sayangnya, sebuah baut yang jatuh membuatnya beberapa penjaga mencurigai tempat persembunyian mereka. Dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ya, walaupun tidak semudah itu untuk mengejar Bishop dan Steph, akhirnya mereka kembali berhasil meloloskan diri. Setelah misi berhasil, seperti biasa Bishop ke bandara untuk mengambil paket bayarannya. Namun tak sengaja ia melihat salah satu pembunuh bayaran perusahaannya yang harusnya berdasarkan foto ia sudah mati sewaktu misi di kota Captain. Bishop pun mengikutinya sampai masuk ke dalam sebuah bus dan tanpa basa-basi menanyakan apa sebenarnya yang sudah terjadi. Pembunuh bayaran ini juga langsung menjawab apa adanya, di mana Dean membayarnya dengan uang yang cukup banyak agar membunuh 4 agen lainnya saat bertugas di Captain. Setelah tugas itu ia disuruh menghilang dari permukaan, yang pada intinya Bishop ternyata sudah dipermainkan oleh organisasinya sendiri selama ini. Mengetahui hal itu, ia pun tak bisa lagi menahan emosinya dan pertarungan pun terjadi.
Lalu Bishop segera pulang ke rumah. Namun saat di dermaga tempat biasa ia naik speedboat, terlihat hal yang tidak beres dan betul saja. Tak lama kemudian, dua mobil berisikan beberapa pembunuh bayaran mencoba untuk membunuhnya. Bishop juga sempat menelpon Dean dan memberitahu kalau Dean tidak perlu capek-capek mengirim orang karena ia akan dengan senang hati mendatanginya. Di sisi lain, Steve yang dari awal menjaga rumah ternyata sudah dikepung. Bishop pun menelpon ke rumah karena sudah sadar jika Steve sedang disandra. Dia hanya memberitahu kepada Steve kalau di jok tempat dia duduk terdapat senjata yang disembunyikan. Dan I'll be there in 5. sembari mencari tahu salah satu alamat bodyguardnya Dean, Steve pun disuruh mengemas beberapa barang dari garasinya sebelum berangkat. Tak sengaja ia menemukan senjata milik mendiang ayahnya dan langsung sadar jika ternyata Bishop sendirilah yang sudah menghabisi ayahnya. Alhasil, sepanjang perjalanan menuju lokasi target pun, Steve tak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan mencoba memberikan beberapa pertanyaan tersirat kepada Bishop. You ever kill someone you know? Yes. Kind of time to make peace. There's no peace. Singkat cerita, mereka berhasil menyusup ke rumah bodyguardnya Dean. Mereka berhasil menyandra istri dan anaknya. Namun ia cukup kekeh untuk tak memberikan posisi Dean saat ini. Tetapi setelah memberikan beberapa ancaman terhadap putrinya, ia pun langsung luluh. Di sisi lain, Dean pun menerima telepon dari Bishop. Lalu Bishop bertanya berapa banyak uang yang didapatkan dari membunuh Harry. Ia pun bilang klien menghargai kepala Harry sekitar 50 juta dolar. Dean pun mengatakan ia bersedia memberikannya 10 juta dolar jika dia menghentikan niat membalas dendamannya. Namun tentu saja tawaran itu ditolak. Di akhir telepon, Dean tiba-tiba panik karena terlihat telepon yang diterima berasal dari telepon ruangan rapat satu lantai di atasnya. Dean pun segera menyuruh anggotanya mengecek ke sana. Namun ternyata itu semua cuma tipuan Bishop yang berhasil membajak kabel telepon di kantor. Karena mengira Bishop berada di gedung yang sama, Dean bersama gerombolan pengawalnya memutuskan untuk keluar dari gedung menggunakan mobil. Namun itu semua lagi-lagi sudah menjadi rencana Bishop. Karena di tengah perjalanan tiba-tiba salah satu mobil pengawalnya ditabrak Bishop dan langsung membantai sisa pasukannya. Bishop pun menaiki sebuah truk sampah yang terparkir, sedangkan Steve bertugas untuk menghancurkan mobil pengawal Dean dengan menggunakan sebuah mobil bus yang ia bajak. Alhasil, seluruh pasukannya telah habis dan tersisa mobil Dean sendiri. Mereka berdua membantai Dean tanpa ampun dan dengan begitu selesailah misi balas dendam kali ini. Di perjalanan pulang dari sana, Bishop mengajak Steve untuk ikut dengannya. Mereka berdua mulai akrab. Namun saat Steve mengambil air di jok belakang, Bishop menyadari kalau Steve telah menemukan senjata milik mendiang ayahnya. Singkat cerita, mereka pun singgah mengisi bensin pertamax tanpa oplosan dan menanyakan apakah Bishop ada permintaan terakhir sebelum dirinya masuk ke toko. Dan tiba-tiba... Ya, sehabis membunuh Bishop, Steve yang menyukai mobil antik kembali ke rumah Bishop untuk mengambil mobil antik miliknya. Namun belum lama jalan, ia menemukan secarcik kertas di jok samping yang bertuliskan Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, terlihatlah dari CCTV SPBU. Ternyata Bishop berhasil menghindar dari ledakan tadi. Dia pun berhasil memalsukan kematiannya hingga Steve pun tidak sadar.
Ia pun juga sudah sadar jika dari awal Steve pasti bakal mencuri mobilnya. Akhirnya ia memasang bom di sana sejak awal. Dan inilah Bishop sebagai pembunuh bayaran dengan kemampuan analisa target yang sangat teliti dan akurat. Hingga berhasil selangkah lebih maju dari semua orang. Dan film pun pragat.